Baik, terima kasih Mas Radix, penjelasannya cukup komprehensif ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan langsung dengan Mas Radix. Di sini saya menemani beliau ya untuk memberikan wawasan kepada teman-teman di Logi Cuan. Kalau market itu di Logi Cuan tidak selamanya tidak pakai ilmu, dan di sini kita sharing ya bersama Mas Radix. Beliau uh, tersertifikasi ya oleh Bursa Efek Indonesia, nggak main-main, tidak, bukan sekedar influencer ya Mas Radix ya. Mas Radix ada ada License, apa license. ya, ada lisensinya langsung dari lisensinya dari Bursa Efek Indonesia ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, mumpung waktunya ada. Nanti kita akan reguler nih memberikan edukasi ke teman-teman di Logi Cuan, Mas Radix. Jadi Mas Radix mungkin akan lebih familiar ya, teman-teman familiar ya dengan Mas Radix ya. Silakan yang mau ada pertanyaan. Nah, untuk menyikapi dari ada nggak kondisi khusus yang misalnya kita bicara yang tadi ya LQ45 dan Big Caps ya. Eh, Pada posisi misalnya saat ini ditakutkan adalah resesi dan panic selling ya. Nah, ini yang mungkin dari indikasi apa saja Mas Radix yang menentukan ketika kita harus stay dan bisa tidak terbawa untuk panic selling dari terutama dari indeks IHSG-nya, Mas Radix. Oke, mungkin bisa langsung saya simulasikan ya, terkait dengan kecenderungan harga atau arah IHSG hingga akhir tahun 2022 ini dan proyeksi di tahun 2023-nya. Oke. Oke, ini sudah terlihat ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah composite index atau IHSG kita. Nah, kalau misalnya dilihat dari pergerakan harga mulai dari bulan Mei, jadi ini adalah bulan Mei, hingga saat ini kecenderungan tren IHSG itu cenderung naik. Kalau dilihat dari trennya ya, sejak bulan Mei hingga saat ini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa bahwa di sini IHSG membentuk yang namanya higher low. Higher low ini artinya adanya suatu indikasi tren cenderung naik. Jadi di sini adalah low pertama, kemudian di sini ada low kedua. Jadi lebih tinggi dari low sebelumnya. Nah, maka pertanyaan selanjutnya, apakah dilihat dari pergerakan market selama 1 bulan terakhir ya, ini sejak 14 September, sekarang 14 Oktober, 1 bulan pas ya dan teman-teman. Jadi 1 bulan pas IHSG kita mengalami rejection dari resistennya. Jadi ini cenderung downtrend ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah IHSG akan memasuki zona ini, yaitu zona higher low yang baru. Karena kalau dilihat di sini memang cenderung untuk istilahnya bearish ya. Sekilas mengenai pergerakan trennya di sini cenderung bearish. Nah, bisa terlihat di sini cenderung bearish ya, teman-teman. Nah, itu kalau misalnya dilihat dari tren saat ini. Kemudian kalau misalnya kita lakukan suatu proyeksi, melihat dari bulan saat ini, bulan pertengahan Oktober hingga bulan depan, itu adalah bulan-bulan untuk dilakukan rilis laporan keuangan emiten. Jadi kita lihat bahwa akhir-akhir ini juga banyak emiten yang melakukan rilis laporan keuangan. Nah, hubungannya dengan laporan keuangan masing-masing emiten ini, ketika laporan keuangan emiten ini kinerjanya bagus, maka kemungkinan besar IHSG pun juga akan terangkat. Karena disupport atau didukung oleh yang namanya laporan keuangan di bulan saat ini ya, di bulan Oktober dan November ke depan. Nah, akan tetapi berbeda kasus apabila kinerja dari emiten-emiten tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, maka kemungkinan IHSG akan melanjutkan downtrend atau bisa jadi menembus
supportnya ya, support trendline saat ini. Itu kemungkinannya. Jadi memang ada dua. Ini apabila dilihat dari yang namanya trendline. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari yang namanya range harga, jadi range harga di sini kita melihat bahwa ini saya perbesar sedikit ya. Jadi horizon waktunya atau time frame-nya lebih lebar sejak awal tahun 2021 ya ini. Nah, di sini kita lihat bahwa IHSG cenderung mengalami yang namanya konsolidasi di sini. Ini adalah bulan Oktober tahun lalu sampai dengan Januari tahun lalu. Ini mengalami yang namanya konsolidasi. Nah, tapi kemudian di sini terjadi yang namanya impulse movement. Impulse movement itu artinya kecenderungannya cenderung naik atau market saat ini cenderung optimis. Nah, maka bisa kita perbesar range-nya menjadi seperti ini. Oke, ini yang pertama. Jadi setelah mengalami fase konsolidasi, range-nya pun juga akan membesar, mengikuti pergerakan harga selanjutnya. Nah, maka kalau based on this information, jadi berdasarkan informasi ini, kita bisa melihat kalau misalnya sentimen pada bulan berikutnya juga tidak mendukung, maka kemungkinan besar IHSG bisa melanjutkan ke arah sini, ke arah penurunan. Seperti dengan arah range konsolidasi di tahun tepat 1 tahun sebelumnya. Tapi kalau misalnya sentimen itu mendukung, maka kemungkinan besar akan berbalik arah, cenderung untuk optimistis atau bullish. Nah, kemudian di sini ada hal yang menarik lagi, kalau misalnya kita breakdown lagi di sini pertengahan tahun 2021 ya hingga September ya tahun lalu. Di sini kita juga menemukan fase konsolidasi juga. Nah, kalau misalnya ini saya pindahkan dengan konsolidasi yang ini, panjang atau horizon waktunya hampir sama. Kemudian range-nya pun juga hampir sama. Nah, ini adalah satu hal yang menarik. Oke, dari sini kita bisa memproyeksikan bahwa kalau berdasarkan yang namanya teori Dow teori, itu market history repeat itself. Artinya apa yang terjadi di masa lalu itu bisa terulang kembali di masa depan. Nah, kemungkinan kalau misalnya sentimen itu tidak mendukung, maka kemungkinan IHSG ke depannya akan cenderung untuk melakukan yang namanya konsolidasi. Konsolidasi di daerah ini. Oke, ini saya hapus. Maka otomatis range-nya pun akan menjadi seperti ini. Nah, jadi kemungkinan besar IHSG bisa melakukan penurunan di sini, kemudian akan bergerak konsolidasi di sini sampai tahun depan. Itu bisa jadi. Atau ini saya hapus, atau bisa jadi seperti ini juga. Oke. Jadi memang kalau misalnya dalam memproyeksikan suatu harga, itu kita juga tidak terlepas dari yang namanya sentimen. Jadi bisa jadi pergerakan IHSG di masa depan nanti cenderung untuk konsolidasi seperti ini. Seperti itu, Om Mawan. Baik, Mas Radix, ya kita sudah mendapat penjelasan yang cukup baik ya dari Mas Radix tentang prediksi IHSG. Nah, ada pertanyaan nih dari member nih, Mas Radix. Jadi kira-kira sektor apa yang akan mengalami penurunan jauh? Tadi sudah dijawab ya sebelumnya. Dan sekarang kebalikannya Mas Radix, biasanya kalau dalam kondisi seperti itu, saham-saham apa atau emiten apa yang kira-kira sektornya yang diburu oleh investor ya, terutama yang memang masih pegang cash ya, atau memang mereka dalam kondisi seperti ini bisa membeli lagi di bawah ya. Kira-kira sektor apa yang diburu dalam kondisi-kondisi seperti tadi, Mas Radix? Oke, ini kita berbicara mengenai window dressing ya. Hal yang sangat menarik ya window dressing ini. Jadi window dressing ini cenderung dilakukan pada akhir tahun, yaitu bulan Desember. Jadi ada yang namanya November Rain. November Rain ini kecenderungan IHSG pada bulan November itu probabilitasnya untuk melanjutkan tren penurunan itu cukup besar. Selama 10 tahun terakhir itu probabilitas untuk melakukan penurunan itu mendekati level 70%. Itu untuk November. Jadi ada yang namanya November Rain. Nah, akan tapi di bulan Desembernya ada yang namanya window dressing. Jadi
ini adalah suatu istilah yang cukup terkenal di kalangan pelaku pasar ya, di kalangan market. Jadi window dressing ini kalau kita lihat dari track record IHSG selama kurang lebih hampir 20 tahun terakhir, jadi sejak tahun 2000-an hingga saat ini tahun 2021 kemarin ya, di bulan Desember itu IHSG ya, indeks harga saham gabungan kita itu cenderung probabilitasnya 100% mengalami kenaikan di bulan Desember. Itu teman-teman bisa search nanti probabilitas IHSG di bulan Desember. Nah, itu mengapa kok bisa terjadi, mengapa kok bisa probabilitasnya 100%? Apakah di bulan Desember itu pasti naik IHSG-nya, cenderung hijau istilahnya. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat dari track record itu mengacu pada Windows dressing. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kemungkinan di tahun ini ada dua arah. Apakah di bulan Desember besok itu IHSG masih tetap hijau melanjutkan rekor sebelumnya, atau justru akan mencetak rekor baru, yaitu bulan Desember tahun 2022 mengalami penurunan atau merah. Nah, kemudian kembali lagi kita pada window dressing ya. Jadi sektor-sektor atau indeks, khususnya indeks LQ45 itu cenderung diburu oleh para manajer investasi. Jadi window dressing ini sebuah istilah untuk mempercantik yang namanya laporan, khususnya pada reksadana. Jadi para manajer investasi ini cenderung memburu saham-saham yang bagus di harga murah, khususnya adalah saham-saham blue chip. Nah, kalau misalnya kita lihat juga memang saham LQ45 atau saham-saham blue chip itu memang cenderung mengalami kenaikan ya beberapa bulan terakhir ini. Tapi kalau dilihat dari 1 bulan terakhir ini, kondisi market itu saham-saham blue chip juga ikut mengalami penurunan sesuai dengan kondisi market saat itu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi suatu katalis atau suatu potensi kita untuk istilahnya serok bawah ya. Kalau masih ada cash, bisa kita beli sedikit demi sedikit. Seperti itu, Om Mawan. Baik, dalam kondisi seperti itu berarti ada baiknya kita serok bawah ya, Mas Radix ya berarti ya. Nah, ini ada pertanyaan mungkin, kalau untuk scalper seperti apa Mas Radix saat ini untuk menyikapinya Mas Radix? Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk scalping ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pergerakan pasar 1 bulan terakhir ini, itu memang cenderung bearish. Tapi di kondisi bearish ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada saham-saham juga yang mengalami bullish. Jadi bukan berarti ketika market itu bearish, maka seluruh saham itu juga bearish. Tapi justru ketika market bearish itu juga ada beberapa saham yang mengalami fase bullish. Nah, disinilah para trader skillnya diuji. Apakah ketika kondisi market bearish masih bisa cuan, atau malah mengikuti tren penurunan itu, portonya merah. Nah, itu juga suatu hal yang menarik. Nah, ya, kemudian, jadi kemudian, ya silakan. Oke, Om. Jadi untuk scalping sendiri kalau dilihat dari volatilitas market, itu memang market saat ini cenderung volatilitasnya sangat tinggi. Nah, jadi memang kembali lagi pada suatu prinsip high risk, high return. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kondisi ini sangat volatil sekali, potensi cuannya juga besar, potensi ruginya juga besar. Jadi memang sebanding. Sebenarnya untuk scalping itu justru lebih suitable atau lebih cocok di market yang volatil, karena kalau misalnya marketnya cenderung stable, itu untuk dilakukan scalping itu kurang cocok karena mungkin kurang memicu adrenalin, dan juga potensi cuannya juga nggak terlalu besar gitu ya, karena memang volatilitasnya dilakukan atau dimanfaatkan oleh para trader-trader yang psikisnya cenderung agresif seperti itu. Ya, sekedar menambahkan aja ya dari pertanyaan tersebut teman-teman. Jadi yang dikatakan Mas Radix benar. Jadi mungkin untuk para investor ini untuk yang jangka pendek yaitu cukup menarik ya Mas Radix ya, karena volatilitasnya cukup tinggi. Jadi saham-saham yang memang naik pada saat kondisi market yang sedang tidak kondusif itu bisa dimanfaatkan, dan ini yang kami lakukan di Logi Cuan Mas Radix. Jadi